Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bina'matihi atimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina وزدنا وارزقنا بالعفو آناء الليل وجعلنا وإياكنا من أهل القرآن الذين أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. Alhamdulillah, insya Allah hari ini kita berada di akhir-akhir ayat daripada surat Al-Waqi'ah. Maka kesabaran kita dalam mengkaji surat Al-Waqi'ah diterima oleh Allah sebagai amal soleh yang menjanjikan setiap ayatnya senilai naqatul kauma, unta yang besar yang tentu harganya di atas standar. Lebih dari itu, semoga kita semakin mencintai Al-Quran, semakin jauh dari sikap takdzibul Quran. Karena di halaman terakhir ini Allah banyak menjelaskan orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran. فبهذا الحديث أنتم مدهنون فتجعلوا رزقكم أنكم تكذبون لولا إذا بلغت الحلقوم. Dan seterusnya, ini semua adalah gambaran sekaligus risiko orang-orang yang hidupnya tidak beriman dengan Al-Quran, baik sebagai kalamullah, sebagai mukjizat dari Allah, sebagai uh, pedoman hidup, bahkan sebagai pembekalan hidup, apa aja semua nggak diyakini dari Al-Quran. Itulah yang maksud dengan wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Maka berbagai macam warning disampaikan oleh Allah, apa tidak takut kalau mati nanti. Jadi ini menunjukkan apa nih? Falaula idza balaghatil hulqum. Sebagaimana manusia itu akan sengsara matinya kalau jauh dari Al-Quran, berarti sebaliknya. Kematian orang-orang dekat Al-Quran, insya Allah Al-Quran akan membahagiakannya. Betapapun kelihatannya Al-Quran, kelihatannya nyusahinnya, harus didengar kajiannya, harus dibaca, harus dihafal. Tapi keadilan Allah, luasan rahmat Allah, jerih payah manusia ini harus segera dibayar kontan saat manusia berada di alam kubur. Seperti yang dijelaskan dalam Rasulullah, 3 amal utama yang akan menemani manusia di alam kubur, yaitu interaksinya dengan Al-Quran, sedekahnya, dan kecintaannya terhadap masjid. Apakah perjalanan dari rumahnya menuju masjid itu ada apresiasi? Apakah duduknya di masjid? Rasulullah sampai mengatakan,
Sampai ketika ada seorang manusia ya, lihat sampah keleleran di masjid, diangkat, dia kantongin, itu pun Allah tidak akan menyia-nyiakan. Jadi penting terhadap masjid manusia itu betul-betul memuliakannya, tidak tidak melihat ini sudah ada petugasnya, ini sudah petugas, padahal peluangnya ada di dia. Begitu juga orang yang jauh dari Al-Quran diingatkan dengan nasibnya. Falaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Nasibnya. Emang kamu kira hidup ini berjalan begitu aja, tidak ada pertanggungjawaban. Madinin artinya apa? Majziyin. Madinin dari kata maliki yaumiddin, kita kadzibuddin. Di surat As-Saffat ada inna lamadinun. Apakah kita ini nanti bertanggungjawabkan amal baik, diberi pahala itu lagi. Itu pasti. Jadi orang yang nggak suka dengan Al-Quran diistilahkan orang yang nggak sadar bahwa dirinya madinin. Sebaliknya manusia yang punya keyakinan bahwa dirinya minal madinin, sebagai manusia yang akan dihisab oleh Allah, akan diberi balasan baik, balasan baik, dan begitu juga sebaliknya, insya Allah dia tidak ingin menyanyiakan waktu hidupnya dengan jauh dari Al-Quran. Kemudian dimotivasi dengan menjadi orang yang muqarrabin. Karena minal muqarrabin. Orang yang betul-betul dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru yang terakhir, wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Adapun orang-orang yang ashabul yamin, atau orang-orang yang secara amal ya, apa istilahnya, middle ya, pertengahan ya, jelek banget enggak, bagus banget enggak, ya. Ini pertengahan. Nah, orang-orang yang pertengahan ya, ibaratnya sama Quran beriman, tapi mungkin jarang baca, apalagi hafal, apalagi hadir majelis tafsir dan seterusnya. Dan dia bukannya tidak suka, tapi memang tidak punya energi untuk melakukan. Bagian orang udah nggak melakukan, mengecam orang yang melakukan. Udah nggak menghafal, mengecam orang yang menghafal. Sudah jarang tilawah, mengecam orang yang suka tilawah. Itu ada di Jepang ya. Yang menganggap itu orang kan cuma pintar baca doang. Itu orang kan cuma pintar menghafal doang. Tapi tidak mengamalkan istilah. Karena kan menuduh orang lain nggak mengamalkan, dirinya lah yang paling mengamalkan. Nah, seperti inilah kira-kira orang yang ashabil yamin. Wa amma in kana min ashabil yamin, ya insya Allah selamat. Assalamun laka min ashabil yamin. Keselamatan, kehidupan yang baik. Berbeda dengan muqarrabin, beda sebelumnya dengan ada as-sabiqun, as-sabiqun, as-sabiqun.
Ulaikal muqarrabun. Ya. Tapi yang menarik di sini adalah atau dalam banyak ayat-ayat yang lain ada satu takrir dari Allah, satu penegasan. Istilahnya, ya memang nilaimu cuma katakan 7 ataupun 7,5, tapi tetap diapresiasi oleh Allah. Atau bahkan ya betul nilaimu cuma 5, tapi juga diapresiasi juga oleh Allah. Ya. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. Orang-orang yang uh, lebih banyak kejelekannya daripada kebaikan. Jadi masih ada kebaikan. Itu juga diapresiasi oleh kemaha-adilan Allah. Ada yang pertengahan, medium. Minhum muqtasid. Ada yang skalanya tinggi amalnya. Minhum sabiqun bil khair. Ya begitulah di ayat-ayat ini ada muqarrabin, ada ashabul yamin, ya. Ada istilah sebelumnya ashabul maimanah. Jadi penyebutan-penyebutan ini yang sekaligus ya, merupakan pengakuan dari Allah, legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala, juga harus bisa membuat orang beriman ataupun orang beriman dengan Al-Qur'an. Ya. Apabila dirinya memang minim hidayah, ya, maka berusahalah untuk tetap dapat walaupun ya, ya istilahnya minimalis, yang sampai nol. Nggak bisa yang tertinggi, nggak bisa yang tertinggi, cobalah tempatkan dirimu itu menengah, nggak bisa menengah, paling bawah. Nah, kalau kita baca hadis seperti ini, sepertinya gambaran orang yang menyerah gitu ya. Ya saya sih nggak bisa kalau suruh menghafal gitu. Ya, tapi kamu berpikir di bawahnya menghafal itu apa? Ya, oke lah nggak bisa 30 juz kan masih ada pilihan juz 30. Juz 30 nggak bisa kan masih ada. Ya, rajin tilawah saja. Dan terus pokoknya jangan sampai nol lah gitu. Ibarat sahabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana kalau saya belum bisa berjihad? Ya udah kamu lakukan amal ini. Amal itu pun masih berat ya Rasul. Oh, ya lakukan amal ini terus dikasih alternatif-alternatif yang lebih ringan. Pertanyaan sahabi ini menunjukkan bahwa seorang tidak boleh menyerah dengan keterbatasan diri. Sampai akhirnya ada nggak ya Rasul amal yang paling ringan ya, yang kalau saya tinggalkan maka tidak ada toleransi lagi. Berarti kamu udah nggak ada iman segitu aja. Baru Rasul mengatakan, takufu syarraka anis. Jadikan dirimu itu jangan menyakiti orang lain. Terutama orang-orang dekat denganmu. Apakah itu orang tuamu, apakah itu tetanggamu, apakah itu suamimu, apakah itu istrimu. Semakin kamu menjaga diri tidak menyakiti orang-orang dekatmu, maka itu pun juga menjadi amal soleh yang menjadi istimewa di sisi Allah. Dan tidak mustahil amal yang disebut oleh Rasulullah takuffu syarraka anin nas ini yang kelihatannya pasif banget ya.
istilahnya mau buang sampah sembarangan gitu ya. Tapi dia mikir, ini sampah kalau saya taruh di sini, mungkin orang kebauan, ya. Lingkungan jadi kotor. Enggak lah, biar aja agak jauh sedikit bisa. Itu contoh takufur syarrul anis. Nggak perlu berusaha, cuma tinggal selalu dipikirkan. Kalau saya begini, menyusahkan orang lain. Nah, betapapun ini merupakan amal yang ala kulli hal istilahnya, atau mungkin disebut dengan akhaful amal, amal yang paling ringan, tapi karena diniatkan sebagai amal soleh, insya Allah tetap berpengaruh di dalam tazkiyatun nafas. Dan ketika tazkiyatun nafas itu terus running dalam diri manusia, terus berproses, tidak mustahil dia punya kekuatan untuk beramal lebih tinggi lagi. Kan kalau takufu syarraka aninas pasif meningkat jadi aktif, jadi dia berbuat baik untuk orang yang butuh apa saya akan lakukan. Terus begitu. Hadis-hadis seperti itu banyak ya. Seorang sahabi, ya Rasulullah, saya belum bisa untuk rajin tilawah. Ada enggak ya? Ya, semacam agar aku tidak terlalu rugi ya. Ya Rasulullah mengatakan berbanyak subhanallah, alhamdulillah. Memang masih jauh bobot tasbih sama tilawatul Quran. Tapi kalau kamu yakini, ya daripada saya sama sekali nggak punya akses Quran, ya udahlah saya bertasbih aja. Ya. Dan tasbih itu sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ya. Sehingga karena kamu dicintai oleh Allah dan karena Allah tahu kamu baca subhanallah kenapa? Ini karena saya ngakuin saya lemah untuk bisa tilawah, apalagi menghafal, apalagi murojaah saya lemah. Ya. Sehingga dari situ tidak mustahil Allah kasih kekuatan sama kamu karena tasbihmu. Jadilah kamu lama-lama tertarik sama sahabat yang lainnya Rasulullah. Saya kalau suruh jihad nggak siap, saya suruh bersodakoh nggak siap, suruh qiyamul lail nggak siap. Ada nggak alternatifnya? Ada. Kerja apa? Subhanallah wa bihamdihi. Ini maksudnya bukan berarti ya udahlah nggak usah qiyam, nggak usah sodakoh, nggak usah berjihad. Ya. Ya, baca tasbih juga ada cukup. Nggak? Gitu bisa. Inginkan dulu, jadikan amal-amal itu keinginan. Sampai ketika kamu belum bisa, baru kamu latih dulu. Kan? Subhanallah wa bihamdihi. Ya. Begitu pemahaman tarbawi. Karena di lapangan juga ada orang-orang yang suka memahami begitu. Ya. Ya. Kalau kamu nggak bisa tilawah banyak, baca aja sholawat istilah. Jadi pengertiannya sholawat itu kalau ada alternatif. Ya. Padahal seharusnya saya baca sholawat agar suatu saat saya kuat bisa baca Quran. Bukan dengan sholawat kemudian eh, selama tinggal Al-Quran. Saya udah yang penting saya udah sholawat. Begitu pengertian. Nah, inilah yang dimaksud oleh Rasulullah dalam Al-Quran. Wa amma in kana min ashabil yamin. Wassalamun laka min ashabil yamin. Ya, bahkan salah satu penyebutan kualitas atau kelas manusia yang katakan istilahnya ala kulli hal ya bagi orang yang nggak punya kekuatan silahkan. Ya. Dan betapa banyaknya hadis-hadis yang seperti itu. Kalau kamu nggak bisa jadi orang alim, jadilah kamu orang yang
selalu mencari ilmu, ya, supaya tetap sama di sisi Allah. Ya. Dia alim ya karena ada pertolongan. Oke, saya nggak mendapat pertolongan jadi alim, saya harus mendapat pertolongan orang yang mencintai ilmu, mau belajar, mau mendengar, ya. Sehingga di sisi Allah sama. Ya. Coba bagaimana nggak sama? Apalah arti orang alim itu kalau nggak ada yang mau jadi muta'alim, ya, pembelajar. Jadi diem kicep, nggak ada tempat ladang amal soleh. Muta'alim juga begitu. Apalah semangat banyak, tapi nggak ada alimnya. Jadi ini menjadi hadis Rasulullah ini sangat luar biasa. Kun aliman au muta'alim. Karena orang yang ditakdirkan alim ya biasanya punya daya tangkap yang cepat. Sekali baca, udah selesai. Nggak semua orang begitu. Ya udah nggak semua orang ya udah jadi muta'alim lah. Ya. Sementara yang muta'alim tuh udah dibaca, udah dicatat, nggak ingat-ingat juga. Maka jangan dianggap itu suatu kekurangan. Selama kamu masih ada akses ke ilmu, mulia manusia. Aliman, au muta'alliman. Ya. Nggak bisa juga, jangan diem. Muhibban. Jadilah pecinta ilmu. Jadi, pecinta ilmu ya ibaratnya yang ngaji, ngaji. Maaf ya, saya nggak kuat kalau nyatet. Ya. Muhibban ya. Atau mungkin kalau suruh rutin saya nggak kuat. Ya. Kuatnya paling sebulan, 2 bulan. Muhibban. Tapi jiwanya menyadari ini kekurangan ini. Bukan nyalain orang. Ngapain sih? Gitu. Rajin banget ngikutin majelis ilmu. Di YouTube juga banyak tuh. Emang di YouTube banyak. Tapi kamu dapat manfaatnya nggak dari YouTube itu? Di kitab-kitab tafsir banyak. Ya memang banyak. Tapi kamu merasa mendapat manfaatnya nggak dari kitab-kitab yang ada? Nah, tapi kalau muhibban nggak begitu. Ya. Kalau muhibban ya memang saya cuma bisanya segini. Tapi saya sangat hormat tuh, ya. Ibu-ibu yang Masya Allah, nggak ada bosan-bosan, nggak ada capek-capeknya belajar. Wala takun thalithan tahlik. Ya. Jangan menjadi wala takun rabi'an, ya. Jangan jadi orang keempat. Ya. Jadi alim kagak, ya. Jadi pembelajar enggak, jadi pecinta enggak, dan seterusnya. Istilah lain, ya, eh, pengakuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap pencari ilmu masih disebut betapapun gaya mencari ilmunya itu istilahnya pencari ilmu yang qian. Qian itu tanah yang ya, yang daya serap airnya tinggi. Begitu ada air terus hilang. Ibarat pencari ilmu, pokoknya sudah didengerin sudah, ya, dirutinin sudah. Tapi kalau ditanya tadi materinya apa aja, aku nggak ingat saya. Ya pokoknya sudah cinta Quran deh. Andai kata kamu bisanya seperti itu, kamu harus tetap melakukan. Inilah pencari ilmu yang paling minimalis. Ya, pencari ilmu yang disebut dengan qiyan. Ilmu yang bagaikan tanah yang
berpasir ya. Walaupun sering hujan, orang nggak merasa di situ ada bekas air yang bisa dimanfaatkan. Tumbuh-tumbuhan nggak ada yang numbuh. Ya, ya. Binatang ternak ingin minum nggak bisa. Ringan. Hatta kamu mencari ilmunya seperti itu. Ya mungkin di lapangannya ya ini bukan berarti harus seperti itu ya. Tapi andai kata kamu kualitasnya seperti itu, jangan kamu remeh. Jangan kamu katakan daripada saya begini, ini kan saya nggak usah. Rasulullah begitu sampai disebut. Untuk disebut-sebut pencari ilmu yang qiyah. Ibaratnya ya, ya, sudah mencari ilmu, udah hadir majelis ilmu. Ya. Tapi lebih banyak ngantuknya, lebih banyak katakan eh, ngelamunnya, mainin HP-nya. Gitu. Yang penting nggak mengganggu orang ya. Tapi sebagian orang udah nggak perhatian malah ngobrol sendiri, ya, mengganggu orang, karena bisa sangat mengganggu materinya. Tapi kalau sibuk sendiri sih ya dari awal sampai akhir ngantuk semua. Begitu subhanallah bihamdi cepet banget ya kajiannya ya. Cepet dan kamu dari awal sampai akhir tidur jadi nggak tahu. Tapi kalau kamu terus begini, kamu rajin, terus ikhlas kamu, ya gimana lagi saya mampunya baru segini. Insya Allah kamu diangkat oleh Allah menjadi penuntut ilmu yang ajadib. Ajadib itu tanah yang kalau turun hujan, dia masih bisa menampung air. Ya, ada air yang ngembang di situ. Sehingga kalau ada orang masih butuh air, dia bisa nyerok dari air itu. Mungkin ada binatang ternak ingin minum bisa. Dari sini insya Allah meningkat. Kamu menjadi ya, penuntut ilmu yang thayyibah. Ya. Atau istilah lain yang naqiyah. Jadi ilmu jadi ada tanah yang setelah turun hujan ya, dia menampung, dia juga mampu menumbuhkan pepohonan yang ada di sekelilingnya, rumput-rumput semua tumbuh semua. Ya. Sehingga binatang ternak semua bisa menikmati hasil hujan itu. Airnya juga ada dan seterusnya. Nah, begitu juga dalam apa, nasib manusia di akhirat ya. Carilah kalau memang belum bisa yang tertinggi, carilah yang terendah ya. Yang membuat kita jadi mampu melaksanakannya. Itu juga dalam amal-amal. Tidak bisa tertinggi, cari terendahnya, cari terendah lagi terus. Yang penting jangan sampai kepada tarkul amal. Karena ashabul masy'amah ataupun ashabus shimal ataupun mukadzibin ad-dallin ya, itu semua orang-orang yang sudah terjerumus dalam tarkul amal. Maka sudah tidak akan bisa eh, mendapat tidak akan mendapat kemuliaan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau istilah lain ya, jadikan Allah itu terhadap dirimu itu nggak ada alasan untuk tidak memberi sesuatu kepadamu. Kenapa? Ya karena masih ada. Ya. Ibaratnya dalam hadis dikatakan ya, ketika manusia itu masih ada setitik aja daripada iman dalam dirinya,
Setelah itu jelek semua. Kalaupun masuk neraka, Allah juga ya sangat perhatian agar segera mengeluarkan orang ini dari neraka. Gak dikatakan, sungguhnya neraka itu nggak boleh dihuni oleh manusia manapun yang masih ada keimanan kepada Allah, walaupun mithqala dzarrah. Jadi kalau ada mithqala dzarrah saja diapresiasi, nggak boleh lama-lama di neraka, ya apalagi ya amal-amal soleh yang lain yang juga mithqala dzarrah, ya. Pernah qiyam tapi mithqala dzarrah, pernah tilawat tapi cuma mithqala dzarrah, apa aja, pernah menolong orang cuma mithqala. Maka Allah mau nggak mau harus menetapkan atau menjalankan SOP. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Inna la nudhi'u ajral muhsinin. Saya tidak mungkin menggratiskan alias tidak memberi apresiasi apapun terhadap orang yang masih melakukan amal soleh sekecil apapun. Karena itu Rasulullah mengatakan, jadilah kamu orang yang segera sadar gitu. Ya, ini waktu sudah sekian lama, saya kok kurang bertasbih. Oh, saya kok kurang istighfar, beristighfar. Saya kok kurang bersalawat. Sehingga itu akan mengurangi resiko menjadi manusia yang innal insana lafi khusrin. Ya, itulah yang bisa kita pahami kenapa perlu disebut ya. Wa amma in kana min ashabil yamin, wassalamun laka min ashabil yamin. Ya, sampai di ayat ini nggak dijelaskan istilahnya. Ya, balasannya apa sih? Ya, pokoknya ini orang-orang baik lah. Ya, saking eh, berharganya posisi manusia seperti ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun saya sebut ya, ibaratnya ada adat orang apa ngasih sambutan atau apa gitu ya. Biasanya manusia itu kena sebuah atau terikat sebuah uruf ya, sebuah kebiasaan yang kadang-kadang kalau nggak diungkapkan itu ya kayak aib gitu ya, atau kayak bersalah. Kadang orang sampai terus minta maaf ya, yang terhormat pula, yang terhormat bulan, terhormat bulan. Nah ini kadang-kadang ya yang disebut nomor satu, nomor dua itu sekaligus ranking ya. Walaupun itu sebetulnya cuma dunia. Ya, seharusnya manusia tidak terlalu ya, tidak terlalu baper gitu-gituan aja, mau disebut nggak disebut aslinya sama aja. Tapi kalau di dunia formal itu biasanya jadi masalah itu. Jadi kenapa nggak disebut-sebut? Sehingga seakan terkesan ada kasta di dalam kehidupan manusia. Begitulah juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin, ya, fanuzulum min hamim. Adapun ya, orang-orang yang mukadzibin, orang yang pendusta tadi. Jadi ini kelanjutan dari ayat di atas ya. Dari ayat 82 itu ya, 83 ya. Maksudnya 82. Taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun atau falaula in kuntum ghairu madinin. Maka ya, orang-orangnya disebut mukadzib. Orang mukadzibin itu pasti adh-dhalin.
Fanuzulun min hamimu wa tasliyatu jahim. Orang seperti ini apresiasinya ya, balasannya adalah panas di neraka. Fanuzulun min hamim. Ya, kata nuzul itu aslinya itu secara bahasa itu hidangan pertama. Kalau ibu masuk hotel yang agak bagusan kan, itu masuk dikasih jus, ya, orange juice. Atau kadang ditanya mau apa Pak, orange juice, ada kopi, ada ditanya itu namanya nuzul. Ya. Jadi kalau ibu masuk hotel bintang 3, kalau nggak pakai bintang, ya, masuk silahkan, nggak masuk nggak apa-apa. Ya. Kalau mau minum, cari sendiri. Jadi nuzul itu sebuah penghormatan, sebuah bukti bahwa yang datang ini orang istimewa. Walaupun kalau di hotel itu dunia semua, ya. Mau masuk hotel yang ada nuzulnya nggak ada nuzulnya, ya, nggak terlalu pengaruh sebetulnya bagi manusia. Yang bahaya itu kalau di akhirat kamu tidak mendapat nuzul. Ya, kalau masuk hotel, karena masuk bintang 3, ya, yang 300-an, 400-an, haus, ya haus beli aja tuh. Gak ada yang nanya apa-apa, ntar lagi juga pulang. Tapi kalau di akhirat kamu nggak dapat nuzul, ya, itu bahaya. Dan dikatakan, innalladzina amanu wa amilus kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang di akhirat baru dibangkitkan itu sudah dapat info bahwa kamu nanti tempatmu di surga Firdaus. Ya tentu belum sudah dapat info bahwa kamu min ashabul Firdaus. Bukankah ini sebuah nuzul yang luar biasa? Kabar gembira yang pertama yang didapat. Mendoakan orang yang mati juga ada istilahnya apa? Wa maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulah. Yang menjadikan jenazah ini dikubur, baru masuk sudah langsung dapat penghormatan. Jadi sebagaimana di neraka dikatakan, kalau baru masuk saja kamu sudah disuguhin air panas, fanuzulun min hamim. Gimana nanti di hari kedua, hari ketiga, naudzubillah, naudzubillah, hari setahun pertama, 2 tahun pertama, Aduh, khalidina fiha abada. Hatta andai kata cuma kamu kira-kira di sini cuma seminggu, tetap aja sengsaranya nggak terbayangkan. Gimana kalau yang khalidina fiha abada? Sehingga Rasulullah mengatakan, Allah berfirman terhadap orang yang khalidina fiha abada itu dengan sebuah teguran yang menunjukkan sebetulnya Allah itu, ya, katanya nggak bahagia menyiksa manusia, itu nggak bahagia. Makanya ada hadis yang mengatakan, wahai manusia, padahal kalau kamu mau beriman kepada saya sebentar saja, saya tidak akan buat kamu selamanya di neraka. Tapi kamu itu sebentar aja juga nggak mau, yang ada malah memusuhi. Maka keadilan Allah harus berlaku. Ya, siapa yang beriman dibalas, siapa yang nggak beriman ya harus diadab.
Jadi suguhan pertama, perlakuan pertama langsung air panas. Fanuzulun min hamim. Selanjutnya apa? Wa tasliyatu jahim. Terus dibakar di api neraka. Di ayat sebelumnya 51 itu dalun dulu. Kalau di ayat 2 mukadzibin dulu. Ya. Di ayat 51 summa innakum ayyuhad dalunal mukadzibin. Ya. Itu secara maksud sama aja. Soalnya dia-dia aja gitu. Dia-dia juga gitu ya. Ya para mufassirin ada aja. Betul pemahamannya dia-dia juga. Ini orang yang tidak beriman kepada Allah. Ya. Kata mufassirin dibalik perbedaan, tapi kalau nggak ada maksud kan nggak mungkin Allah. Ya, kenapa di 51 dolunnya dulu baru mukadzibun. Di akhir surat mukadzibun dulu. Maka ini hanya terkait dengan siyakul ayat, konteks ayat. Konteks ayat 51 itu sedang bicara orang-orang yang ashabus shimal. Ya. Orang-orang yang ashabus shimal yang mereka diazab. Ya. Diazab dengan samumin wa hamim wa dhillim min yahmum la baridi wa la karim. Sehingga supaya susunan katanya itu syaratnya simetris gitu kalau ya kalau kerajinan gitu ya kerajinan tangan gitu maka akan indah kalau ya, balun dulu tahu sehingga bisa dipahami itulah sifat-sifat ashabus shimal adalah memang orang yang balun dan balun itu sebabnya kenapa karena muka tibun seperti ayatnya ya katakan seperti itu ya. Thumma innakum ayyuhad dhalunal. Beda di akhir surat. Kalau di akhir surat, konteks ayat di atasnya kan bicara tentang tukadzibun. Wataj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Walaula idza balaghatil hulqum. Dan seterusnya. Sehingga ya, ketika berbicara tentang orang-orang itu, maka mukadzibin dari 92 itu mukadzibin diungkapkan lebih dahulu. Wa amma kana minal mukadzibin ad-dhalin. Nah, ini secara pendekatan bahasa. Wallahu a'lam bisa juga ini dipahami sebagai pendekatan tarbiyah. Konteks di ayat 92 itu pengingatan manusia saat di dunia. Pengingatan manusia terhadap dunia. Nah, atasnya semua ini tentang kehidupan manusia di dunia. Ya. Tapi hadal hadits antum mudhi'un taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Ya. Sehingga ketika nggak nyadar-nyadar juga, maka Allah sebut wa amma in kana minal mukadzibin. Jadi karena konteksnya berbicara tentang ya, peringatan, warning untuk manusia saat di dunia ini yang resikonya adalah fanuzulun min hamim wa tasliyatul jahim ya. Tapi ketika masih di dunia, sejelek apapun dirimu, sejelek apapun hubunganmu dengan Al-Quran, kalau kamu mau bertobat, Allah akan mulia. Walaupun tobatmu itu ya terlambat banget istilahnya ya.
Saya punya murid hafal Quran ya, dari TNI. Usianya udah 70. Wah, apa semangatnya itu luar biasa. Dia merasa setelah mendapat hidayah dari Al-Quran, dia merasa hidupnya itu dari muda sampai umur 70 itu rasanya kok sia-sia semua. Maka dia berusaha menjadi orang yang baca Quran, bahkan menghafal Quran. Ya, dia tahu sendirilah tahun usia udah 70. Dulu nggak punya latar belakang terhadap Al-Quran. Belajar Al-Quran cuma ya sebatas kenal huruf, ya tahsin dikit-dikit, sehingga ketika setoran itu ya bacaannya ala kuliah. Tapi ya apal gitu ya. Allah beri apa kemampuan untuk selesai setor 30 juz juga. Saya betul-betul tidak ingin terlalu ketat ya. Wah ini kurang dotnya, wah ini kurang haknya, enggak. Udah yang penting mulutnya udah katakan 50% udah sama dengan Al-Quran, kelas untuk orang seperti itu mulia. Di usia 72 Allah paham. Maka insya Allah orang seperti ini walaupun terlambat istilahnya, insya Allah sudah termasuk ya minimal wa amma in kana min ashabil yamin salamun laka min ashabil yamin. Walaupun juga ya tinggal sekitar 2 tahun ya. Ya setelahnya sepekan sekali. Jadi di Bandung. Inilah untuk ya, konteks ayat ini berbicara tentang kalau kamu masih selama kamu masih mau berubah, mau nyadar, insya Allah diterima oleh Allah. Cuma di detik-detik terakhir. Nah, sedangkan ketika Allah menyebut wa amma ya, thumma innakum ayyuhadzalu al-mukaththibun, ini konteksnya Allah sedang berbicara tentang kehidupan manusia di akhirat sebagai wa ashabus shimal ma ashabus shimal fi samum wa hamim ya. Di mana saat itu manusia sudah tertutup. Udah nggak ada peluang lagi untuk merubah dirinya. Udah selesai urusanmu. Ya. Nggak mau balik, mau tobat nggak bisa, mau balik ke dunia nggak bisa. Dan seterusnya. Sehingga dalam teori akidah mengatakan ya, optimislah apakah terhadap dirimu, terhadap orang lain, ya, ketika masih belum baik atau masih memiliki sifat sedikit atau banyak sifat balal di dalam dirinya. Optimislah. Siapa tahu 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, khususnya kepada ibu-ibu terhadap anak. Oh, anak saya ini sudah dilakukan ini loh kan itu kok belum baik. Jangan memvonis. Siapa tahu 5 tahun lagi, siapa tahu lagi 10 tahun lagi. Ya. Ada seorang ibu yang solihah, dia menunggu kesadaran anaknya butuh 20 tahun. Itu bagi ibu ini, dia jadi punya amal bersabar, punya amal berdoa. Nggak berhenti-berhenti 20 tahun mendoakan anak. Baru Allah kasih kesadaran sana. Ya, ada aja cara Allah kasih kesadaran. Dia nyadar waktu itu dia anaknya ini memang ya, berandal gitu ya. Dia sampai pada kesadaran begini, saya ini bagi ibu saya selalu mengecewakan, selalu menyakiti dan seterusnya. Tapi saya tidak melihat ibu saya itu benci sama saya. Dia tetap terus menunjukkan kesayangan. Ini pasti kasih sayang yang tulus dari ibu. Sehingga dia menyesali kehidupan 20 tahun yang lalu yang selalu mengecewakan ibunya dan kembali ke jalan Allah, kembali ya, bahkan ya dia tahu apa yang diinginkan ibunya terhadap dirinya ya,
dekat dengan Al-Quran dilakukan, agar aktif dalam dakwah dilakukan, semua dilakukan sampai akhirnya ya, betul-betul menjadi pribadi yang didambakan oleh itu. Begitu juga ketika manusia itu dalam kondisi yang baik. Oh, Masya Allah ya, Al-Quran ya, Masya Allah. Aktif dalam dakwah ya, nanti dulu orang seperti ini masih butuh doa. Namanya doa, doa tasbih, doa peneguhan. Nggak ada jaminan nanti 10 tahun masih begitu enggak. 20 tahun lagi masih begitu enggak. Sehingga tidak bisa tidak boleh menjadi sebuah kebanggaan di mana manusia melupakan bahwa ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa tasliyatu jahim inna hadza lahu haq. Sungguhnya ini apa? Penjelasan ini ya. Semua penjelasan yang ada dari awal sampai akhir ini itulah yang harus bisa disadari oleh manusia ataupun secara umum inna hadza apa ini Al-Qur'an. Inna hadza Al-Qur'an, semua Quran ini lahu haqqul yaqin. Sungguh sebuah ya, sebuah keyakinan yang bisa diperoleh, yang bisa dirasakan oleh manusia sampai kepada titik puncak keyakinan manusia. Kalau ibu-ibu belum ke Mekah, ya, baru mendengar, ya, baru mendengar info bahwa Mekah itu ada Ka'bah. Ya. Ka'bah itu begini, ada kelambunya, ada itu namanya apa? Ya, ilmul yakin. Ya. Info yang pasti benar gitu. Ilmul yakin. Terus ada yang ngasih fotonya nih saya selfie depan Ka'bah misalnya. Wah ini YouTube-nya ini. Ka'bah itu begini. Oh begitu. Itu namanya ainul yakin. Dari informasi ya, kemudian mendapatkan bukti ainul yakin. Mendapatkan apa, info lebih akurat. Ini gambarnya. Akhirnya ditakdirkan oleh Allah manusia itu umrah. Sampai dia megang langsung, oh ini namanya Ka'bah. Sampai nangis-nangis biasanya. Ada Ka'bah, lihat Ka'bah itu pasti berlinangan air mata. Itu namanya udah hakul yakin. Cobalah isi Al-Quran itu proses dengan 3 ini. Ya. Nggak ada ilmu yakin kalau nggak mau belajar. Dari belajar itu akan dapat ilmu yakin. Dengar, baca, apa aja. Kalau terus dipelajari, kamu akan sampai kepada ilmu. Ilmu yakinnya siapa yang bertakwa, urusannya mudah. Ya. Wa yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Nah, itu teorinya seperti itu. Dia dicoba bertakwa udah setahun, susah itu 2 tahun nggak ada. Ternyata itu ujian dari Allah. Kamu yakin nggak akan janji saya? Ketika yakin baru dibuktikan bahwa di balik ketakwaan memang akan menghasilkan kemudahan-kemudahan. Ya ja'allahu makhraj. Nah, itu namanya ya, ainul yakin. Ada buktinya. Terus ainul yakin dalam berbagai macam momen. Lama-lama jadi hakul yakin istilahnya. Enggak mungkin saya menyelesaikan permasalahan
tanpa ketakwaan kepada Allah. Sehingga orang hakul yakin ketika menyampaikan ke orang lain, ya maka berarti menyampaikannya itu menyampaikan atas dasar pengalaman, bukan katanya. Ya, ya, ibarat ibu-ibu yang pakai skincare misalnya, beda. Yang menyampaikannya dengan pengalaman. Nih, buktinya saya begini. Dengan yang cuma ya, baca di iklannya doang tuh. Kalau pakai ini sekian bulan hasilnya begini. Mana buktinya? Enggak ada. Ini saya tahu dari mana ya ini ada kertas ya penjelasannya. Ya itu urusan dunia ya. Jangan sampai urusan akhirat, urusan nasib kita di akhirat kita tidak menemukan prinsip hakul yakin. Inna hada lahu hakul yakin. Ya. Maka siapa yang bisa mendapatkan semua kebaikan-kebaikan dari Al-Quran, hendaklah dia bertasbih. Tasbih bismillah. Apakah tasbih secara ucapan, di mana seorang sering mengatakan Subhanallah wa bihamdih, Subhanallah wa bihamdih, atau bil khusus dalam sholat. Karena siapa yang rukuk pasti membaca Subhana rabbiyal azim. Bertasbih itu insya Allah bermanfaat, nah, menjaga ya, keutuhan nikmat keimanan. Yang rajin tilawah, insya Allah nggak berubah. Yang rajin dakwah, insya Allah nggak berubah. Yang rajin infak, insya Allah nggak berubah. Selama apa? Tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hakikat tasbih itu pengakuan manusia bahwa apa saja yang dijelaskan oleh Allah itu pasti benar, pasti sempurna. Itu maksudnya tasbih. Yang kedua, tasbih itu memuji Allah. Nah, orang yang hidup meyakini penjelasan Allah, memuji Allah, ya udah pasti ya di dalam dirinya akan ada proses pembersihan jiwa. Dari situ, insya Allah, Allah akan menguatkan diri. Bagaimana yang belum bisa baik? Ya tasbih juga. Ya, bertasbih kalau belum bisa bertasbih. Supaya kamu jadi bisa. Bukankah Rasulullah tadi mengatakan, siapa yang belum bisa rajin qiyamul lail, siapa yang belum bisa rajin tilawah, belum bisa rajin sedekah, tasbihlah dulu. Ya, ya, istilah hadisnya apa? Man halahu an yukabidal lail fasad. Faqul subhanallah. Siapa yang belum siap untuk berqiyamul lail, ya, coba baca subhanallah. Baik dalam kehidupan hariannya ataupun mungkin jam 3 udah bangun itu kok berat banget. Ya minimal tasbih aja dulu. Tahu dari situ Allah beri kekuatan. Wasabbih bismi rabbikal azim. Itu surat berikutnya langsung. Kamu nggak mau bertasbih juga. Jadi kamu siapa? Padahal yang ada di alam semesta udah bertasbih. Udah lama lagi bertasbih. Hari ini kalau nggak bertasbih kesiangan. Karena Allah katakan di ayat berikutnya, Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardi wal aziz. Karena itu dalam ilmu qiraah biasanya begitu ya. Jadi setelah akhir ayat akhir surat itu usahakan nyambung langsung dengan surat berikutnya. Karena memang isinya biasanya sangat ya, terkait ya. Apalagi di ayat ini, fasabbih bismi rabbikal azim, sabbaha lillahi ard wal azizul. Alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.